hebat, salam sehat, tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Santi dalam pembelajaran TIK yang kedua, yaitu masih mengenal program atau aplikasi Pixlab. Oke anak hebat, untuk materi kita hari ini masih melanjutkan materi PJJ sebelumnya. Nah, PJJ sebelumnya kalian sudah mengetahui pengertian fungsi dari aplikasi Pixlab. Bahkan tampilannya juga sudah tahu di situ. Sekarang Bu Santi mau tanya, apakah kalian sudah mendownload aplikasi Pixlab? Saya yakin sudah, tetapi bagi yang belum nanti bisa mendownloadnya. Oke anak-anak hebat, materi kita hari ini kita belum praktek, tetapi kita masih belajar mengenal menu-menu atau fitur yang terdapat pada aplikasi Pixlab. Nah, tujuannya apa sih? Kok kita harus belajar menu terlebih dahulu? Nah, supaya kalian tahu di situ menunya apa saja. Misalnya kalian makan, pasti ada menunya kan? Bukan piring saja. Sama seperti itu. Kalau kita belajar program, kita harus tahu menunya apa saja. Menu yang terdapat di aplikasi Pixlab apa saja, lalu fungsinya untuk apa, kita harus tahu. Nah, itu tujuannya. Ketika kita praktek, kita sudah tidak bingung. Artinya sudah tahu sedikit-sedikit lah, tahu banyak juga boleh ya. Oke, untuk anak-anak hebat, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi kelas 3 yaitu mengenal menu pada aplikasi Pixlab. Berikut adalah tampilan layar Pixlab. Nah, ini adalah tampilannya. Pada Pixlab, bagian menu dibagi menjadi dua, yaitu bagian menu atas dan di bagian menu bawah. Nah, ini ditunjukkan sudah jelas sekali tampilan menunya. Untuk penjelasannya di slide berikutnya. Menu-menu Pixlab utama terletak pada dua tempat, di atas dan di bawah. Tadi sudah Ibu Santi terangkan. Oke, sekarang yang kita bahas adalah bagian atas. Ini adalah tampilan menu di bagian atas Pixlab. Oke, yang pertama ini Ibu tandai dengan nomor supaya lebih jelas. Yang pertama digunakan untuk mengembalikan desain ke bentuk semula atau dikenal dengan undo ya. Yang kedua, tombol zoom. Nah, di sini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Nih bentuknya seperti ini. Lalu yang ketiga, di sini ada jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini fungsinya untuk penggaris saat mendesain. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Ini berfungsi untuk mengontrol apa saja yang telah dimasukkan ke dalam desain, baik itu tulisan, teks, ataupun gambar. Oke, yang kelima, untuk menambahkan teks, stiker, bentuk, gambar untuk meramaikan desain. Oke, yang keenam, ini dapat digunakan untuk menyimpan desain, bentuk project ataupun gambar. Yang ketujuh, share di situ. Berfungsi untuk menyimpan, membagikan desain yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya yang kedelapan yaitu menu pada ikon kutip. Ini tanda petik ya di situ. Fungsinya untuk menambahkan kata-kata bijak. Nah, supaya kata-katanya itu lebih bagus, maka di sini ada yang namanya menu kutip. Supaya nanti yang kalian tulis itu lebih menarik. Oke, yang kesembilan, tombol 3 bersaudara. Ini bentuknya titiknya ada 3 ya, berurutan. Nah, ini fungsinya yang pertama untuk merubah gambar menjadi full screen. Bisa juga untuk ekspor image atau gambar di situ ya. Untuk ukuran gambar. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian yang bawah. Nah, bagian yang bawah menunya digunakan untuk fitur pengeditan. Bagian paling bawah ada 5 buah menu utama. Nah, ini tampilannya seperti ini.
Ini bentuk gambarnya, bentuk ikonnya, bentuk menunya seperti ini. Nah, ini Ibu tandai dengan nomor supaya lebih jelas. Oke, untuk keterangannya yang nomor 10 ini digunakan untuk mendesain background. Nah, kita desain background supaya lebih menarik. Oke, yang 11 di sini bentuknya seperti A ya. Di sini menu untuk modifikasi teks. Nah, di sini nanti isinya ada font style, font color, lalu font size dan lain sebagainya. Lalu yang bentuk nomor 12, ini bentuk nomor 12 seperti ini. Fungsinya untuk menampilkan stiker, shape, dan bisa juga untuk menggambar. Oke, yang ke-13, menu ini untuk impor dan ekspor gambar, memasukkan gambar atau mengirim. Nah, nomor 14 di sini tongkat ya, di sini seperti tongkatnya putri. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan efek desain gambar. Oke, anak-anak hebat. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini memang sudah jelas ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti chat langsung ke Bu Santi. Oke anak-anak, materi Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di PJJ berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.